Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Francesco Bagnaia juarai MotoGP seri ke-15 Mandalika. Pasutri dan rekannya diringkus polisi karena mencuri emas. Warga rela naik bukit karena ingin menonton pembalap idolanya berlaga. Persaingan ketat di arena sirkuit tidak membuat pembalap MotoGP kehilangan selera humor dan momen berwisata menyegarkan pikiran. Seolah tak ingin melewatkan menikmati keindahan pantai Kuta Mandalika, dua pembalap Repsol Honda, Joan Mir dan Marc Marquez membuat konten bermain kelereng bersama anak-anak pantai dan mengunggahnya di media sosial. Biar balapan bisa mulus, pinjam dulu 100. Sementara pembalap lain seperti pembalap Ducati Francesco Bagnaia dan pembalap Yamaha Fabio Quartararo mengikuti istilah netizen yang viral, biar balapan bisa mulus, pinjam dulu 100. Tak mau kalah, pembalap tim Aprilia Maverick Vinales juga ikut mengucapkan lelucon pinjam dulu 100 sembari bercanda dengan seorang penggemarnya hingga cukrukuk empuk jeruk. Can you say that? Can you say that? Cukurukuk? Cukurukuk? Empuk jeruk? Empuk jeruk? Kiu-kiu? Kiu-kiu. What it means? What it means? Aksi para pembalap ini pun disambut positif oleh para pencinta MotoGP yang dinilai lucu dan menghibur, sehingga menghilangkan nuansa kompetisi MotoGP. Lucu sih, jadinya kan jokes dari Indonesia jadinya terkenal sih ke luar negeri. Jadi salah satu media promosi gitu. Yang pinjam dulu 100. Jadi kayak gini mungkin biar silaturahminya agak putus. Jadi terus diingetin, kayak pengingetin. Gelaran MotoGP seri ke-15 yang digelar di sirkuit Mandalika Lombok Tengah menjadi ajang para pembalap beradu kemampuan menaklukkan lintasan sekaligus liburan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Lombok Tengah. Aksi kocak pembalap di luar arena menjadi viral dan mengundang perhatian di media sosial. Salah satu yang menjadi perhatian adalah aksi pembalap Moto2 Marcos Ramirez yang membeli bensin eceran di pinggir jalan di kawasan Kuta Mandalika. Pembalap dari tim Forward Racing itu nampak dengan senang hati membagikan aksinya menuang bensin eceran. Sementara pedagang tidak mengetahui jika warga asing yang membeli bensinnya adalah seorang pembalap. Beli bensin? Ada. Ibu tahu nggak dia pembalap? Oh, enggak tahu. Nggak tahu. Seandainya kalau tahu mungkin mau foto. Saya dipeluk, saya terima kasih. Sama pembalap itu? Ya. Berapa orang kemarin Bu? Ya, kira-kira 6. 6 orang. Dia datang dari mana kemarin Ibu, pembalap? Enggak tahu, selung-selung datang. Oh, tiba-tiba dia Beli bensin ya? Beli bensin. Ada juga aksi pembalap lainnya seperti Jack Miller yang memanggul galon air menuju ruangan istirahat tanpa terlihat canggung melewati paddock. Meski terlihat sangar saat beradu balap di sirkuit, namun para pembalap tetap saja tidak kehilangan kesempatan untuk bermain sekaligus berwisata. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan perajin gerabah di Desa Banyumula, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat meraup berkah saat perhelatan MotoGP. Tingginya kunjungan wisata dan pesanan dari wisatawan lokal dan luar negeri membuat omset para perajin meningkat hingga 30%. Dalam sehari, perajin bisa menghasilkan hingga jutaan rupiah dari hasil menjual langsung atau melalui media online. Jika biasanya mereka hanya menjual 60 hingga 70 biji per hari, kini meningkat 100 biji per harinya. Wisatawan sebagian besar datang langsung ke lokasi perajin dan membeli gerabah sebagai oleh-oleh. Biasa kayak normal itu, cuma
berapa yang dipesan? 50 biji sih. 50 sampai 80. Kalau dia dari jumlah barangnya ada peningkatan nggak pesanannya sekarang? Alhamdulillah ada peningkatan kalau bulan ini. Untuk ekspornya kalau bisa dipermudah gitu untuk UMKM itu agar langsung gitu, bagaimana caranya pemerintah biar juga memfasilitasi atau setidaknya bagaimana caranya pemerintah itu kasih edukasi loh gitu, gimana caranya UMKM seperti kita mengadakan bisa langsung ekspor ke luar gitu. Karena kalau gerabah kan cukup sulit karena dia barang pecah belah gitu kan. Benar. Perajin berharap meningkatnya pesanan gerabah bisa memulihkan ekonomi mereka yang sempat terpuruk akibat pandemi 2 tahun lalu. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Sepasang suami istri berinisial AW dan AD serta dua rekannya berinisial AS dan KA asal Jawa Timur diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena berkomplot mencuri perhiasan. Tersangka ditangkap di sebuah hotel di Kabupaten Dompu atas laporan korban yang kehilangan perhiasan di toko miliknya dan menderita kerugian 100 juta rupiah. Para tersangka teridentifikasi dari rekaman kamera pengawas. Para tersangka berpura-pura masuk toko untuk berbelanja perhiasan, namun mencuri sejumlah barang saat karyawan toko lengah. Polisi menyita 10 gelang, 7 cincin, 13 kalung, 3 ponsel, uang tunai, dan sebuah mobil sewaan yang digunakan saat beraksi. Para tersangka sengaja datang dari Pulau Jawa untuk mencuri di Pulau Lombok dan Sumbawa. Kita berhasil mengamankan 4 orang pelaku yang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Para pelaku ini bisa kita duga merupakan para pelaku kejahatan lintas provinsi atau lintas daerah, karena para pelaku berasal dari Surabaya, jadi ada yang dari Kediri, 1 dari Kudus, 1 dari Sumeneb. Untuk kronologis, sekiranya yang bersangkutan dari 2 orang tersebut berpura-pura membeli beberapa jenis kalung dan lain-lain dengan iming-iming mereka memiliki dana sebesar 35 juta. Nah, seraya dari pihak penjual lengah yang bersangkutan langsung mengambil barang yang berada di atas etalase yang sedang ditawarkan oleh penjual. Itu kamu rencanakan di mana? Waktu di Banyuwangi atau di mana? Enggak, di sini. Pas tiba di Pelabuhan Lembar sana? Enggak, di toko Mas. Berarti emang iseng aja? Pas di tokonya. Emang kamu beli? Rencananya mau beli. Mau beli? Iya. Keempat tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.